Sore itu, langit di kota Jakarta tampak kelabu, yang menandakan hujan akan turun. Reina, seorang pekerja muda yang baru saja pindah ke ibu kota, merasa lelah setelah seharian bekerja di kantor. Dia memutuskan untuk menginap di sebuah hotel tua yang terletak di pusat kota. Hotel itu tampak biasa saja, meski sudah sedikit kusam dengan cat yang mulai mengelupas di beberapa sudut. Saat check-in, resepsionis dengan wajah kaku memberinya kunci kamar nomor 404. Ia sempat berpikir, kamar 404, bukankah itu angka yang aneh untuk sebuah kamar? Namun, rasa lelah membuatnya mengabaikan perasaan ganjil tersebut. Sesampainya di kamar, Rina merasa sedikit tidak nyaman. Dinding-dinding kamarnya yang dipenuhi kertas dinding yang telah usang, dan aroma lembab yang tercium dari karpet, memberikan kesan yang seram. Namun, ia berusaha mengabaikan itu semua dan melemparkan tasnya ke tempat tidur sebelum membuka jendela untuk menyegarkan udara. Di luar, hujan mulai turun deras dan mengguyur jalanan yang sepi. Saat itulah Rina mendengar suara seperti derap langkah kaki dari lorong. Seolah ada seseorang yang sedang berjalan mendekat. Rina terkejut, tapi ketika ia membuka pintu untuk memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Hanya keheningan malam yang mencekam. Malam semakin larut dan rasa kantuk mulai menyelimuti tubuhnya. Rina memutuskan untuk tidur. Namun tiba-tiba ada suara ketukan halus dari arah pintu. Seperti seseorang yang mengetuk pelan. Ia berpikir itu mungkin tamu lain yang membutuhkan sesuatu. Atau mungkin suara angin yang menimpa pintu. Namun, ketukan itu terus berlanjut dengan intensitas yang lebih cepat. Rina yang mulai terjaga. Dia kemudian membuka pintu kamar dengan hati-hati. Tetapi yang ia lihat membuatnya terdiam kaku. Tidak ada seorang pun di luar. Hanya lorong yang gelap dan kosong. Dia menutup pintu dengan cepat dan kembali ke tempat tidur. Merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Malam itu, ketukan-ketukan aneh semakin sering terdengar, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat mengintainya. Rina tidak tahu harus berbuat apa. Hanya berharap suara itu akan berhenti. Namun, tiba-tiba, saat suara ketukan itu berhenti, Rina merasakan udara di sekelilingnya berubah menjadi dingin. Suatu rasa takut yang mencekam menyelimuti hatinya. Di dalam keheningan yang menakutkan itu, Rina mendengar sebuah bisikan halus di dekat telinganya. Seolah-olah ada yang berbisik. "Jangan masuk ke kamar itu." Rina terkejut dan langsung bangun dari tempat tidur, matanya terbelalak. Dia memeriksa kamar dengan panik, tetapi tidak ada yang berbeda. Namun, saat dia kembali memandang ke arah pintu kamar, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Angka 404 yang terukir di pintu kamar mulai memudar dengan sendirinya, seolah-olah sedang terhapus. Ketakutan mulai merasuki seluruh tubuhnya. Rina akhirnya memberanikan diri untuk keluar dan bertanya kepada resepsionis tentang kamar nomor 404. Dengan wajah yang tampak semakin tegang, resepsionis itu memberitahunya bahwa kamar nomor 404 sudah tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu mengapa nomor tersebut tetap ada. Malam itu, Rina akhirnya memilih untuk meninggalkan hotel tersebut. Tetapi saat melangkah keluar, dia melihat sosok pucat yang berdiri di ujung lorong dalam hotel. Sosok itu mengenakan gaun putih lusuh. Tampaknya seperti sedang menunggu sesuatu. Sebelum Rina bisa melangkah lebih jauh, sosok itu menoleh dengan tatapan kosong yang menusuk ke jantung. Karena ketakutan, membuat Rina berlari secepat mungkin keluar dari hotel itu. Hujan deras masih mengguyur dan membasahi tubuhnya yang gemetar. Namun, saat ia menoleh sekali lagi ke arah hotel, sesuatu yang mengerikan terjadi.
Hotel itu sudah menghilang. Yang ada di hadapannya hanyalah bangunan tua yang hancur, dipenuhi lumut dan tanaman liar. Tidak ada lampu-lampu hotel yang sebelumnya menyala, tidak ada resepsionis, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seolah-olah hotel itu tidak pernah ada. Napas Rina memburu. Jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ilusi. Namun, saat ia menatap ke bawah, tubuhnya membeku. Di tangannya masih tergenggam kunci kamar nomor 404. Dan yang lebih mengerikan, pantulan di genangan air hujan menunjukkan sesuatu yang seharusnya mustahil. Karena saat ini dia sedang berdiri di dalam kamar 404 sambil menatap keluar jendela dengan mata kosong. Rina mendengar bisikan terakhir di telinganya. Kamu sudah menjadi bagian dari kamar ini. Seketika pandangan Rina menjadi gelap. Keesokan harinya, petugas keamanan menemukan mayat seorang wanita di dalam reruntuhan hotel tua itu. Wajahnya membiru, matanya masih terbuka, menatap kosong ke langit. Tangannya masih menggenggam erat sebuah kunci berkarat bertuliskan 404. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Dan kamar nomor 404 tetap menunggu korban berikutnya.